kudeta di Myanmar masih menjadi berita. Negara-negara barat termasuk tetangga dekat Republik Indonesia memiliki andil dalam membantu junta militer negeri itu dalam membuat senjata. Hal ini ditegaskan sejumlah mantan pejabat tinggi PBB dalam laporan terbaru Dewan Penasihat Khusus Myanmar. Mantan pejabat tinggi PBB itu mengatakan, militer bisa melawan rakyatnya sendiri berkat pasokan sejumlah perusahaan, setidaknya dari 13 negara. Memang ada sanksi yang dipimpin negara barat untuk mengisolasi Myanmar, namun laporan mencatat bahwa beberapa negara anggota PBB terus menjual senjata kepada militer Myanmar. Bahkan yang mengejutkan, perusahaan itu antaranya berasal dari Amerika Serikat, Prancis, India, Jepang, hingga Israel. Ada pula tetangga dekat Republik Indonesia, yaitu negara Singapura dan negara Australia. Mantan pejabat PBB yang pernah menjabat sebagai pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia, Yang Hili mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut memasok militer Myanmar dengan bahan baku senjata, pelatihan, serta mesin. Myanmar tidak pernah diserang oleh negara asing, dan Myanmar tidak mengekspor senjata apapun. Sejak 1950, Myanmar membuat senjata sendiri untuk digunakan melawan rakyatnya sendiri. Salah satu buktinya adalah senjata yang digunakan untuk membantai kelompok pro-demokrasi di Sagaing. Pembantaian dilaporkan juga membunuh anak-anak. Beberapa peralatan yang digunakan untuk membuat senjata diyakini berasal dari negara Austria. Mesin presisi tinggi yang dibuat oleh pemasok Austria, JFM Steyr, digunakan di beberapa lokasi. Saat alat berat memerlukan perawatan, alat-alat tersebut dikirim ke Taiwan. Tempat teknisi JFM Steyr dilaporkan memulihkannya sebelum dikembalikan lagi ke Myanmar. Akan tetapi tidak jelas apakah teknisi perusahaan negara Austria sadar bahwa mereka sedang mengerjakan hal yang akan digunakan di Myanmar untuk membantai rakyatnya sendiri. Selain negara Austria, sejumlah negara lainnya yang terlibat dalam produksi senjata kudeta Myanmar, diantaranya bahan mentah yang dipakai berasal dari Cina, tembaga dan besi dari Cina dan Singapura, komponen sekering dan detonator listrik dari India dan Rusia, mesin patrik senjata datang dari negara Jerman, Jepang, Ukraina, dan juga Amerika Serikat, serta perangkat lunaknya berasal dari negara Israel dan juga Prancis. Negara Singapura tampaknya berfungsi sebagai pusat transit, dengan perusahaan Singapura beroperasi sebagai perantara untuk pembeli militer Myanmar dan pemasok eksternal. Meskipun demikian, belum ada konfirmasi dari perusahaan atau negara yang disebutkan. Sementara itu, organisasi hak asasi manusia, Human Rights Watch atau HRW, mendesak Indonesia untuk mengambil tindakan untuk mengatasi krisis Myanmar, yang dimana Indonesia sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN pada tahun 2023. Elaine Pearson, Divisi Asia Human Rights Watch, mengatakan, ini kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan upayanya. Kami melihat Indonesia ingin memainkan peran lebih besar dalam urusan dunia, dan berhasil memimpin G20 pada tahun lalu. Dalam laporan dunia tahunannya, HRW juga menyuarakan keprihatinan tentang meningkatnya pertempuran antara militer Myanmar dan kelompok bersenjata etnis tentara Arakan di negara bagian Rakhine yang telah meluas hingga melintasi perbatasan dan katanya akan membahayakan pengungsi Rohingya serta warga sipil di Bangladesh. Banyak orang Rohingya selama bertahun-tahun melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Bangladesh, Malaysia, serta Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Hampir 1 juta orang Rohingya hidup dalam kondisi berdesak-desakan di Bangladesh. Di antara mereka terdapat ratusan ribu orang yang melarikan diri dari penumpasan mematikan pada tahun 2017 oleh militer Myanmar yang menyangkal melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam pidato tahunannya menyoroti isu Myanmar sebagai salah satu topik yang disampaikan. Dia menjelaskan apa saja langkah-langkah yang akan ditempuh Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politik yang terjadi sejak kudeta militer pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Menurut Retno Marsudi, salah satu hal yang akan segera dilakukannya adalah membentuk tim yang akan membantu dirinya sebagai utusan khusus untuk Myanmar.
Pengiriman utusan khusus ke Myanmar merupakan salah satu dari 5 butir konsensus yang dikeluarkan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN pada bulan April tahun 2021. Butir-butir lainnya adalah dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Indonesia juga akan melakukan kerjasama dengan semua pihak yang ada di Myanmar. Hal itu dilakukan untuk memungkinkan terwujudnya dialog nasional. Keketuaan Indonesia akan memastikan bahwa pembangunan komunitas ASEAN tetap menjadi fokus utama. Ia juga menegaskan isu Myanmar tidak akan dibiarkan merusak penguatan pembangunan komunitas ASEAN.